Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang menghantarkan kami di pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan rasa berterima kasih, kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk menikmati hari ini yang akan kami jalani. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah ada dan siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, apa sebenarnya peran kita sebagai pengikut Kristus? Seperti apa sikap kita sebagai pengikut Kristus bila melihat ada orang yang tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena melalui Alkitab kita dapat melihat dan menyadari bahwa ternyata Alkitab itu banyak berbicara tentang keadilan, belas kasihan, pelayanan, juga kasih, dan peran kita dalam menolong sesama. Firman Tuhan dapat menjadi panduan kita saat kita menjalani masa untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bertentangan dan terasa sulit untuk kita pahami. Melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sangat tegas dikatakan bahwa kita diajak untuk menjadi orang yang membela mereka yang tidak berdaya dan menuntut keadilan. Hikmat yang daripada Allah akan membuat kita yakin bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus menyuarakan hal kebenaran di tengah-tengah dunia. Kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Lalu bagaimana caranya kita menyuarakan kebenaran, membela orang-orang yang tak berdaya? Pertama-tama kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Mungkin kita sering hanya ingin didengar. Sekali-sekali mari kita lebih banyak mendengar orang lain. Dengan mendengar, kita semakin banyak tahu bahwa ternyata banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Dengan mendengar, kita semakin berhikmat dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita mau belajar mendengar, maka kita akan semakin peka dengan sekitar kita. Kepekaan kita itu akan membuat kita dapat melihat siapa-siapa saja orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa adalah cara kita untuk menyampaikan harapan kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita dapat sampaikan permohonan kepada Tuhan untuk orang-orang yang kita kasihi. Melalui doa, kita dapat sampaikan hal-hal yang menjadi keresahan kita. Yang terakhir ialah bertindak sesuai dengan tuntunan Allah. Jika kita diberi kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, mari kita bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Supaya ketika kita menolong orang-orang yang tidak dapat menyuarakan kebenaran, kita melakukannya memang karena Tuhan, bukan karena supaya dipuji baik. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan itu membuat kita semakin tulus dalam membantu sesama. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita dan menyadarkan kita bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu marilah kita peka, semakin terbuka untuk menolong sesama kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami diajak untuk menyuarakan kebenaran. Kami diajak untuk membantu orang-orang yang sekiranya perlu untuk kami tolong. Kami diajarkan untuk peka terhadap sekitar kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami semakin belajar lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami boleh menjadi orang yang mau lebih banyak mendengar,
lebih banyak mengetahui isi hati sesama kami. Supaya kami semakin tahu apa saja yang perlu kami tolong dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk aktivitas yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan aktivitas yang boleh kami jalani hari ini dapat kami jalani dengan penuh sukacita melalui tuntunan tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami pribadi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajar-ajari kami Tuhan bila mana kami sering sekali mendukakan hati Tuhan. Biarlah melalui pelajaran hidup yang kami telah jalani selama ini, kami semakin kuat lagi. Kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Supaya dalam keseharian kami bukan hanya menjalaninya dengan begitu saja, tapi kami menjalaninya dengan penuh harapan dan penuh sukacita. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Kami memohon tuntunan tangan Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami serahkan kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.